يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا من رب العالمين. إلى الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai pagi ini kita akan membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang isinya adalah kumpulan hadis yang menerangkan hal-hal yang terkait baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sesuatu yang bersifat fisik ataupun non fisik. Baik sesuatu yang bersifat fisik, fisiknya Kanjeng Nabi seperti apa, wajahnya, posturnya, cara berjalannya, atau sesuatu yang bukan itu, kaitannya dengan akhlak, bagaimana kehidupannya, bagaimana ibadahnya dan lain sebagainya. Mempelajari kitab Syama'il ini akan memberikan kita perspektif yang lebih utuh, akan memberikan kepada kita gambaran yang lebih utuh mengenai sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berangkat pada satu adagium yang terkenal, tak kenal maka tak sayang itu, maka semakin kenal itu akan semakin sayang. Ini berlaku pada Kanjeng Nabi. Kalau ke orang itu kadang tidak begitu. Kepada orang yang selain Kanjeng Nabi semakin kenal semakin jelek, kadang ada kalanya begitu. Karena kemudian menjadi tahu banyak hal. Ketika orang terbiasa sudah tidak ada sekat itu kan kadang karpe dewek. Tidur misalkan sekamar itu, kalau masih santri baru, masih mikir-mikir, waduh nanti kalau teman-teman tahu kalau saya ngiler bagaimana ya, kalau mereka terganggu dengan suara ngorok saya bagaimana ya. Tapi setelah seminggu, sebulan, lepaskan saja semuanya. Kalau Kanjeng Nabi tidak. Kanjeng Nabi itu orang yang bergaul dengan Kanjeng Nabi, semakin intens pergaulannya akan semakin jatuh hati kepada Kanjeng Nabi. Syekh Yusri ketika ngaji kitab ini Syama'il Muhammadiyah mengatakan bahwasanya ma'rifatun Nabi wiqayatun minar riddati wal kufri. Semakin mengenal Kanjeng Nabi ini akan menjadi perisai, menjadi tameng yang melindungi kita dari kemurtadan dan kekafiran. Di Quran ada ayat yang menegaskan ini. Allah ngendika, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka itu tidak kenal,
tidak tahu Rasul bagi mereka atau yang diutus kepada mereka, sehingga fahum lahu munkirun. Sebab ketidaktahuan itu kemudian mereka menjadi ingkar. Sehingga artinya adalah adawu ma'rifatihim bin nabi yuaddi ila ingkarihi. Tidak kenal kanjeng Nabi membuat orang rawan untuk mengingkari. Sedangkan sebaliknya, semakin orang mengerti, semakin orang kenal dengan kanjeng Nabi, maka ini akan tuaddi ila ziyadatil mahabbati wal imani bihi. Orang akan menjadi semakin cinta, orang akan menjadi semakin iman kepada kanjeng Nabi. Ketika semakin cinta dan semakin iman, maka orang ini insya Allah akan husnul khotimah, matinya dalam kondisi Islam. Dan salah satu keramat hakiki manusia adalah ketika dia bisa mati dalam kondisi Islam. Karena al-umur bi khawatimiha. Banyak hal itu dinilai dari endingnya bagaimana. Kadang ada sesuatu yang memiliki awal tidak baik, tapi kalau endingnya baik kita katakan husnul khotimah. Kadang ada hal-hal baik tapi endingnya tidak baik, ya sudah, yang membekas adalah endingnya. Maka al-umur bi khawatimiha. Oke. Melalui pembacaan syama'il, kita akan melihat betapa kanjeng Nabi ini sosok yang memang luar biasa. Sosok yang sempurna. Akmalul khalqi, sak sampurnane makhluk adalah kanjeng Nabi. Baik di dalam surah jismaniyah, secara physically, secara fisik, ataupun secara perilaku. Di awal kemarin ketika kita ngaji burdah, saya sampaikan orang jatuh cinta itu faktornya bisa jadi salah satu dari 3. Ada kalanya jamal, keindahan, ada kalanya kamal, kesempurnaan, ada kalanya ihsan. Sebagian ada yang mengatakan kamal ini haibah. 3 hal ini. Orang senang pada sesuatu karena sesuatu itu memiliki keindahan. Atau dia sempurna meskipun tidak indah tapi ada kesempurnaan. Atau sebab Sebab ihsan, sebab kebaikan yang dia berikan kepada kita. Nah, dengan ngaji syama'il kita akan melihat bahwasanya ajmalul khalqi 'alal itlaqi, ini adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmalul khalqi 'alal itlaqi adalah Rasulullah. Kemudian yang paling baik, aktsarun nas atau aktsarul khalqi ihsanan ilan nas, juga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 asbabul mahabbah berkumpul pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga harusnya tidak mungkin orang tidak mencintai Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan baca terusakan loh ya. Wonge pada apa beda? Benten. Nek benten sudah saya baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Qala Syekhul Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Sawrata At-Tirmidzi. Qala ngendika sapa Syekh sifate Syekh Al-Hafiz kang apal hadis. Rupane Abu Isa yo Syekh Abu Isa Muhammad bin Isa Ibni Sawrata, sifate Muhammad At-Tirmidzi kang bangsa Tirmidzi. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Al-Hafiz Abu Isa At-Tirmidzi, beliau adalah salah satu ulama yang digelari Al-Hafiz. Di dalam ilmu hadis dikenal ada 5 tingkatan. Ada 5 level orang yang berkecimpung di dunia hadis. Ada yang namanya mubtadi, orang yang baru masuk mempelajari ilmu hadis. Ada yang namanya muhaddis, didefinisikan sebagai man tahammala riwayatahu wa'tana bidirayatihi. Orang yang meriwayatkan hadis dan juga memperhatikan, menaruh perhatian terhadap pengetahuan mengenai hadis, namanya muhaddis. Kemudian ada al-hafiz, orang-orang seperti Imam At-Tirmidzi ini. Siapa itu al-hafiz? Al-hafiz adalah orang yang hafal 100.000 hadis. 100.000. Sanad dan wa matna, baik sanad maupun matannya. Kemudian di atasnya lagi ada yang namanya hujjah. Kalau hafalannya sampai 300.000 namanya al-hujjah. Kalau yang lebih banyak lagi namanya al-hakim. Yang paling banyak namanya amirul mu'minin fil hadis, 6 malah. Dan Imam At-Tirmidzi termasuk kategori Al-Hafiz. Para ulama mengatakan bahwasanya yang namanya Al-Hafiz itu dilahirkan setiap 40 tahun sekali. Dulu 40 tahun sekali. Zaman Imam Al-Bajuri. Tapi sekarang ya Allahu Ta'ala alam. Kesibukan orang sudah banyak sekali sekarang. Imam Tirmidzi ini orang yang berasal dari daerah Tirmiz. Yeah. Beliau orang yang buta, tidak bisa melihat. Bisa hafal 100.000 hadis. Kita melihat dan hafal apa ya? Okay. Dan Imam Tirmidzi ini termasuk salah seorang yang sangat istimewa. Beliau punya kitab kumpulan hadis namanya Al-Jami'us Shahih. Al-Jami'us Shahih punya Imam Tirmidzi ini dikomentari oleh para ulama. Orang kok punya kitab Al-Jami'us Shahih di rumahnya, faka'annama fi baitihi nabiyyun yatakallam. Seolah-olah di rumahnya ada nabi yang berbicara. Tapi nek bisa maca, nek dipasang-pasang tok ya. Oke. Dan Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis dari Imam Tirmidzi. Ini menunjukkan Imam Tirmidzi orang yang sangat luar biasa. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Babu ma utawi iki bab nerangaken pira-pira hadis. Silai ma jaa kang teko apa ma fi khalqi Rasulillah ing dalem nerangaken fisike Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab itu secara lughat yang kita kenal, pintu. Secara apa? Lughat. Dia adalah ma yutawassalu minhu ila maksud. Sesuatu yang bisa dijadikan sarana untuk sampai kepada tujuan. Itu secara lughat dikatakan bab. Orang tujuannya ada di dalam rumah, untuk masuk lewatnya pintu. Maka pintu adalah apa yang dia jadikan sebagai wasilah sampai kepada apa? Kepada maksudnya, yaitu ada di dalam rumah. Secara istilah yang dinamakan bab itu apa? Ismun li ta'ifatin makhsusatin minal ilmi mustamilatin ala fusulin wa masaila ghaliban. Dia adalah nama bagi sekumpulan masalah-masalah ilmu. Satu beberapa masalah ilmu dikumpulkan, dihimpun jadi satu, namanya apa? Bab. Masalah dan fasal.
Masalah dan fasal. Kalau sekumpulan masalah nanti namanya adalah fasal. Masalah dan fasal dikumpulkan jadi bab. Kalau bab dikumpulkan jadi kitab. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fi sanad al-muttasil ila al-Imam Abi Isa Muhammad ibn Sawrah at-Tirmidzi qala akhbarana Abu Raja'in qala. Kalau baca kitab-kitab hadis ketemu kata-kata akhbarana atau haddatsana, min adatil muhaddisin ayyabtadi'u biqala qala akhbarana qala haddatsana qala anba'ana qala akhbarana. Qala ngendika sapa Imam Tirmidzi ngendika nek akhbarana ngriwayataken atau nyeritakaken ing kita sapa Abu Raja'in Abu Raja'. Rupane Qutaibah bin Sa'idin ya Qutaibah ibnu Sa'id. Dan di dalam hadis nanti kita akan ketemu ada lafal-lafal seperti akhbarona, haddatsana, anba'ana, atau haddatsani. Lafal-lafal ini adalah lafal-lafal yang secara lughat memiliki arti sama, mengabarkan, meriwayatkan. Sebagian ulama seperti Imam Bukhari tidak membedakan artinya. Semuanya sama. Secara istilah begitu. Tapi sebagian mutaakhirin membedakan tiga lafal ini. Ketika muhaddis mengatakan haddatsana, maka itu artinya guru membaca, murid mendengar. Ketika mengatakan apa? Haddatsana. Kalau akhbarona artinya muridnya yang membaca, gurunya mendengar. Kalau anba'ana artinya ijazah tanpa membaca. Jadi itu istilah-istilah yang harus dipahami di dalam ilmu hadis. Qala Abu Raja'in qala akhbarana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas. Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i, Imam Daril Hijrah. Imam Malik muassis mazhab Maliki, Sahibul Muwatta, yang beliau mengumpulkan kitab hadis Al-Muwatta selama 40 tahun, dihafal oleh muridnya Imam Syafi'i selama 40 hari. An Rabi'ata ibni Abi Abdurrahmani. Kalau an begini, ini sebenarnya ada lafal yang muqaddar, yaitu lafal naqilan. Ay hala kauni Abu Raja naqilan an Sa'id ibn Malik, an Malik ibn Anas, naqilan an Rabi'ata ibn Abdurrahman, naqilan an Anas ibn Malik, annahu sami'ahu yaqul. Akan saya terangkan di awal-awal saja, nanti di belakang sudah hal-hal yang teknis di dalam ilmu hadis tidak lagi. An Rabi'ata ibn Abi Abdurrahman. Kalau begini kita bisa pahami apa? Imam Malik punya guru namanya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Imam Rabi'ah Ar-Ra'i punya guru namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya guru namanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Malik bin Anasin, saking Imam Malik bin Anas. An Rabi'ata, saking Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman. Namanya Rabi'ah ini nama aslinya sebenarnya adalah Farrukh, sedangkan Rabi'ah itu adalah laqabnya. Orang yang sangat menguasai masalah hadis dan juga hal-hal yang sifatnya rasional, sehingga kemudian dikenal sebagai Rabi'atur Ra'i. Nah, kalau kalian membaca sejarah Islam, membaca banyak biografi, disebut namanya Rabi'atur Ar-Ra'i, maka nama aslinya adalah Farrukh bin Abi Abdurrahman. An Anas bin Malikin, saking Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah khadim
laden dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelayan dari Rasulullah. Sejak awal hijrah ketika masih berusia 10 tahun sudah derek Rasulullah. Umurnya sampai melewati 100 tahun. Sehingga nanti ketika kita membaca Syama'il, banyak sekali riwayat-riwayat yang berpangkal kepada Anas bin Malik. Sebab apa? Sebab beliau adalah orang di dalam rumah, sehingga tahu betul apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Annahu sami'ahu yaqul, annahu sak temene Anas bin Malik. Dan Anas itu ketika masih kecil didoakan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Sunnahnya kalau ada orang alim, ada orang soleh, dan kalian misalkan besok punya anak, dimintakan doa kepada orang soleh tersebut. Sehingga Anas bin Malik didoakan oleh Rasul dengan 3 hal. Umurnya panjang, betul umurnya panjang. Alhamdulillah kedaden. Doanya Kanjeng Nabi. Di Allahumma aktsir malahu. Hartanya banyak sekali, kambingnya memenuhi wilayah antara 2 gunung. Allahumma aktsir waladahu, anaknya banyak 100. Kemudian umurnya panjang, umurnya sampai 100 juga. Beliau punya kebun kurma, orang berbuahnya setahun sekali. Punya Sayyidina Anas bin Malik setahun 2 kali panen. Yaqulu hale ngendika sapa Anas. Annahu keliru. Annahu temen setuhune Rabi'ah iku sami'ahu krungu sapa Rabi'ahu ing Anas bin Malik yaqulu hale ngendika sapa Anas bin Malik. Ngendikane kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ana iku laisa ora ana sapa Rasul, ora ana iku bitawili wong kang dhuwur, sifate tawil alba ini kang banget. Yang dinafikan adalah bangetnya. Kanjeng Nabi tinggi tapi tidak banget. Bukan tidak tinggi tapi tidak banget. Wala bil qasiri lan iku dudu wong kang cendek, bukan pula orang yang pendek. Berarti sedengan cenderung ke tinggi. Sedengannya siapa? Sedengannya adalah sedengan ukurannya orang Arab. Karena sedengan itu adalah sesuatu yang sifatnya urfi. Sesuatu yang relatif tergantung di mana kata ini diucapkan. Nek sedengannya kita ya, kita ini banyak yang sedengan. Tapi nek sedengannya Kanjeng Nabi adalah sedengan ukurannya orang Arab. Nek sedengannya kita dibandingkan dengan sedengannya orang Arab, sedengannya kita ya pendek sekali. Lah Kanjeng Nabi itu tidak pendek, tidak tinggi, tapi sedengan cenderung yang ketinggi, bukan sedengan sing cenderung pendek. Karena di dalam tinggi badan itu katanya 5 cm itu menentukan. Kalau kurang 5 cm sudah tidak bisa daftar jadi taruna. Wala bil qasiri wala bil abyadi lan iku dudu wong kang putih warna kulite, sifatnya abyad al amhaqi kang putih banget. Jadi tidak putih banget itu tidak. Wala bil adami lan iku dudu wong kang abang warna kulite. Tapi Kanjeng Nabi adalah orang yang kulitnya putih kemerah-merahan. Bukan merah keputih-putihan, tapi putih kemerah-merahan. Putih semu abang. Bukan coklat seperti kita, bukan kuning, tapi putih semu abang. Dan di dunia ulama mengatakan ini adalah warna yang paling asyraf. Binisbah bagi warna tubuh yang paling asyraf adalah warna ini. Warna kulit adalah putih semu merah. Wala bil ja'di lan iku dudu wong kang keriting rambute, sifate ja'di al-qatiti kang banget keritinge, atau yang brekele itu yang rambute kriwil kaya brokoli,
Bukan begitu. Rambutnya tidak seperti itu. Wala bisabti lan iku dudu, atau wala bisabti, atau boleh wala bisabati wala bisabiti, tiga-tiganya boleh. Wala bisabti lan iku dudu wong kang slodok rambutnya, bukan pula orang yang rambutnya lurus tok, tidak. Akan tetapi tengah-tengah keduanya. Karena lurus sekali juga tidak baik, kemudian apa? Ekstrim keriting juga tidak baik. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik apa? Perkara adalah titik tengahnya. Maka Kanjeng Nabi ombaknya bergelombang, rambutnya bergelombang. Ba'athahu Allahu ta'ala ala ra'si arba'in. Ba'athahu ngutus hu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa Allahu ta'ala, Gusti Allah ta'ala oleh diutus mau ala ra'si arba'ina ing dalem apa jenenge, ing dalem sampurnane, atau ing dalem sakwise sampurnane umur 40. Ing dalem sakwise sampurnane umur 40. Setelah genap berusia 40 tahun. Jadi ra's itu bukan permulaan 40, tapi setelah genap 40 tahun. Fa'aqama mongko mukim berdomisili sapa Kanjeng Nabi bi Makkah ing dalem Makkah asrosinina ing dalem 10 pira-pira tahun, wa bil Madinah lan ing dalem Madinah asrosinina ing dalem 10 pira-pira tahun. Lu katanya di Mekah itu 13 tahun. Oh, kadang orang itu kan begini. Pecahan itu kadang tidak diomongaken. Tapi dibulatkan. Ya kira-kira 10 lah, pada 10 Padahal 13 tahun. Jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya bitahdid, akan tapi bitakrib. Bukan mengatakan sesuatu secara definitif, secara pasti, secara pas banget, itu bukan, akan tetapi secara takrib, approximate, mendekati. Wa tawaffahu lan majai, maksudnya mundut hu ing Rasul sapa Allahu Gusti Allah ala ra'si sittina sanatan ing dalem sakwise sampurnane swidak apane sanatan taune. Meninggal di usia setelah 60 tahun. Ada riwayat yang mengatakan beliau meninggal di usia 65. Ada yang, dan ini yang paling masyhur adalah beliau meninggal saat usianya 63 tahun seperti yang kita umumnya pahami. Nah, sama ketika dikatakan ala ra'si sittin, artinya ada pembulatan. Seolah-olah ngomongnya adalah meninggalnya ya sekitar umur 60 tahun. Tidak bukan berarti menafikan yang 3 tahun, akan tetapi ngomongnya sifatnya adalah takriban. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Walaysa lan ora ono iku fi ra'sihi tetep ing dalem sirahe Kanjeng Nabi, wa lihyatihi lan jenggote Kanjeng Nabi, apa sing ora ono 20 apane sya'ratan helai rambute, sifate sya'rah bayda akang putih. Umurnya segitu, akan tetapi ubannya tidak lebih dari 20. Okay. Apa hikmahnya Kanjeng Nabi ubannya sedikit? Bagi sebagian orang, uban itu sesuatu yang dianggap cela. Perempuan misalkan arep bojo, weruh bojone wis uwan akeh banget. Ora sida ya Allah. Kok ketone wis tua banget ngono kuwi. Menganggapnya sebagai apa? Cela, sebagai aib. Uwane akeh. Sehingga berbahaya ini kalau misalkan ubannya banyak. Karena nanti akan ada orang yang mengingkari itu. Akan ada orang yang membenci sesuatu yang ada pada Kanjeng Nabi.
Dan kalau ada orang membenci sesuatu yang ada dan jelas-jelas betul-betul ada pada Kanjeng Nabi, maka kufur. Maka Kanjeng Nabi itu dibuat ubahnya sedikit. 60 tahun ubahnya sedikit. Qala haddatsana Humaid ibnu Mas'adah. Qala ngendika sapa Imam Tirmizi ngendika ne haddatsana nyritakaken ing ingsun sapa Humaid ibnu Mas'adah. Sifate Humaid al-Basri kang bangsa Basrah. Qala ngendika sapa Humaid haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Humaidin an Anas bin Malik. Qala ngendika sapa Anas bin Malik ngendikane kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana iku rab'atan wong kang sedengan dedege. Laisa ora ana sapa Rasul, ora ana iku bitawili wong kang dhuwur banget. Wala bil qasiri lan iku dudu wong kang pendek. Hasanal jismi tur iku wong kang bagus badane. Wa kana lan ono apa sya'ruhu rambute Rasul ora ono iku laisa ora ono apa sya'ruhu ora ono iku bija'din kriting wala sabtin lan sloto. Asmarul launi atau asmarul launi tur iku wong kang putih semu abang kulite atau warna kulite. Idza masya tatkalane melampah sapa Nabi yatakaffa'u mongko mlampah cepet sapa Kanjeng Nabi. Kalau jalan jalannya cepat. Sebab jelas tujuannya mau kemana. Saya sampaikan berkali-kali orang kalau tidak jelas mau ngapain itu melaku tok wis ora jelas. Orang kok tidak punya tujuan di dalam hidup, langkahnya tidak akan jelas berjalan ke sana. Tapi kalau jelas, oh saya mau ke sana, tak 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 tak, melaku. Kanjeng Nabi itu cepat. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Qala ngendika sapa Imam Abu Isa At-Tirmizi ngendikane haddatsana nyritakaken ing kita sapa Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar ini terkenal juga dengan nama Bundar. Namanya apa? Bundar. Bundar itu di dalam bahasa Arab artinya suqul ilmi, pasar ilmu. Termasuk gurunya Imam Bukhari. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, gurunya Al-A'imah As-Sittah di dalam ilmu hadis. Siapa namanya? Muhammad Ibnu Bashar. Dikenal dengan Bundar, pasar ilmu. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'farin qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala ngendika sapa Abu Ishaq ngendikane sami'tu krungu sapa ingsun Al-Bara bin Azib ing sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu yaqulu hale ngendika sapa Al-Bara ngendikane kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana iku rajulan wong lanang sifate rajulan marbu'an kang sedengan dedege. Yang posturnya apa? Sedengan. Atau mungkin di kitab ada yang bacanya rojilan. Itu juga boleh dibaca rojilan karena riwayatnya juga ada yang riwayatnya rojilan. Dan kemarin ketika kita ngaji Sama'il kepada Syekh Yusri di sini, Syekh Yusri yurajjih qira'atahu rojilan. Rojilan itu mengabarkan rambutnya. Kalau rojulan itu Kanjeng Nabi adalah laki-laki. Ya jelas menunjukkan Nabi mesti laki-laki. Tapi secara nahwu ini pun bukan khobar hakikinya. Khobar hakikinya adalah marbu'an itu. Informasi yang mau disampaikan adalah bukan sifat laki-lakinya akan tetapi mengenai posturnya yang sedengan. Kalau rojilan itu artinya yang rambutnya ngombak itu bergelombang. Ba'idama atau bu'aidama sama dua-duanya. Ba'idama kang
anggotane silema bainal mangkibaini kang tetep ing dalem antarane pundak loro. Jadi dadanya bidang, kalau pundaknya jauh, kalau bu'aida berarti agak jauh, ditasghir dari ba'id menjadi bu'aid. Kalau ba'id berarti ya mukabbar biasa. Bu'aida ma bainal mangkibaini. Kalau bu'aida berarti agak jauh. Jarak antara dua pundaknya. Dari sini bisa kita simpulkan Kanjeng Nabi itu aridus sadri, dadanya itu lebar. Azimal jummati tur iku wong kang akeh rambut jumaih. Ila syahmati uzunaihi tumeka maring cuping itu ini bagian telinga yang bawah ini. Ini namanya cuping. Ila syahmati uzunaihi tumeka maring cuping kuping lorone Kanjeng Nabi. Jummah, rambutnya Kanjeng Nabi itu ada tiga kategori. Maksudnya di dalam tiga situasi yang berbeda. Ketika rambutnya seukuran telinga dinamai sebagai wafroh. Kalau seukuran telinga. Kalau belum menyentuh pundak tapi sudah di bawah telinga namanya limmah. Kalau sudah menyentuh pundak namanya jummah. Nah, Kanjeng Nabi itu tidak memotong rambut kecuali ketika umroh. Atau beliau potong rambut ketika apa? Hanya ketika umroh dan haji. Sehingga ketika lama tidak umroh, rambutnya akan menyentuh pundak. Nah, ketika rambutnya menyentuh pundak, itu namanya jummah. Kalau belum sampai itu, tapi sudah di bawah kuping, namanya limmah. Kalau ada di wilayah telinga, namanya wafroh. Disingkat walaja, wafrotun, limmatun, jummatun. Alaihi iku tetap ingatase Rasul atau ingatase Kanjeng Nabi hullatun untai pakaian sifatnya hullah hamra ukang abang. Ma ra'aitu ora ningali sapa ingsun syai'an ing suwiji-wiji qattu ing dalam selawase ahsana ingkang luwih bagus minhu ketimbang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengartikan hamra itu artinya adalah coklat. Di dalam lughatus sahabah ada yang memahami ini bukan sebagai merah. Maka ada ulama yang tidak memperbolehkan laki-laki untuk memakai baju berwarna merah. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Ini Kanjeng Nabi adalah yang paling ganteng. Melebihi Nabi siapa? Yusuf. Pokoknya melebihi siapapun. Sak ganteng-gantengnya wong adalah Kanjeng Nabi. Maka sampai dikatakan apa? Ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Seolah-olah ketika diciptakan itu ngorder sendiri. Hidungnya kayak apa, mripate kayak apa, rambutnya kayak apa, tingginya berapa, kemudian postur tubuhnya seperti apa, drijine kayak apa, alisnya kayak apa, giginya seperti apa. Saya itu berkeyakinan kalau kita punya kesempatan untuk order itu kita jadinya nggak seperti saya itu. Kita jadinya nggak kayak kita. Kalau bisa itu misalkan nih ada penciptaan ulang, diciptakan ulang, ada kesempatan untuk merevisi bentuk wajah misalnya atau fisik itu kita kan minta, ya Allah saya lihat referensi dulu ya, kira-kira begitu. Saya lihat database dulu. Saya pengennya yang ininya hidungnya begini nih, rambutnya begini nih, tingginya yang segini Gusti. Keduren ya elek, endep banget juga, jadi masalah. Maka sedengan. Dhuwur kowe pemain NBA, pemain basket itu 2 meter 20. Aduh. Arep jago nang kursi bingung.
Mlebu mobil bingung itu. Kudune numpake bis. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailana qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an al-Bara' ibn Azib qala ngendika sapa al-Bara' ibn Azib Sufyan yang dimaksud di dalam riwayat tersebut adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Waqi' yang dimaksud adalah Waqi' gurunya Imam Syafi'i. Waqi' Ibnul Jarrah. Anil Bara' ibn Azib qala ngendika sapa sahabat Al-Bara' ibn Azib ngendikane ma ra'aitu min zilimmatin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillah. Ma ra'aitu ora ningali sapa ingsun min zilimmatin ing wong kang anduweni limmah. Limmah tadi rambut yang di bawah telinga tapi belum sampai mangkibain. Ma ra'aitu ora ningali sapa ingsun min zilimmatin ing wong kang anduweni limmah fi hullatin ing dalem pakaian sifate hullah hamra kang abang. Ahsana kang luwih bagus kang luwih ganteng min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fi hullatin hamra. Ini bukan qayyid. Kalau bahasa fikihnya begitu. Kata-kata fi hullatin hamra atau riwayat ini kalau kita artikan begini. Sahabat Bara' bin Azib bercerita, saya tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut wafroh memakai pakaian warna merah atau coklat yang lebih ganteng ketimbang Rasulullah. Ini jangan disalahpahami gantengnya Rasul karena pakai pakaian ini. Jangan dipahami begitu. Nek kita kan kadang begitu, nek ganti kelambi dadi ganteng, ganti maning dadi elek kan kadang gitu. Ganteng karo ayune tergantung kepada baju yang dipakai. Ada orang nek nganggo baju elek dadi wong desa, dadi wong desa sing orang ganteng. Nek nganggo baju bagus dadi wong desa sing ganteng. Ora dadi wong kota iku ora, tapi dadi wong desa sing ganteng. Jadi gantengnya Kanjeng Nabi itu bukan ditentukan oleh apa? Bajune, tapi beliau itu tipe-tipe capstocknya yang bagus. Apa? Cantolannya yang bagus bukan sing dicantolaken itu. Karena asraful khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil bihi 'anis syiqaqi. Sak bagus-bagusnya wong itu ya Rasulullah. Jadi bukan soal apa bajunya. Nek wong lanang kan kadang ganti peci itu hilang gantengnya itu. Ketika ganti peci itu zahaba misalkan sulusu husnihi, zahaba rubu' husnihi, malah kadang zahaba nisfu husnihi, kadang begitu. Hilang setengahnya. Rontok di peci yang jatuh itu. Kanjeng Nabi tidak. Jadi ini kalau nanti ada keterangan semacam ini namanya libayanil waqi'. Untuk menjelaskan waktu itu faktanya adalah Kanjeng Nabi sedang mengenakan pakaian merah. Itu saja. Bukan karena merah ini kemudian Kanjeng Nabi menjadi lebih gagah. Bukan begitu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lahu iku tetap kadue Rasul sya'arun utawi rambut. Sifate sya'ar yadribu kang menyentuh apa sya'ar mangkibaihi ing pundak lorone Kanjeng Nabi. Bu'aidamatur kang adoh anggotane silaima bainal mangkibaini, anggota tubuh maksudnya. Bainal mangkibaini ing dalam antarane pundak loro. Lam yakun ora ono sapa Kanjeng Nabi ora ono iku bil qasiri wong kang pendek wala bitawilan iku dudu wong kang dhuwur banget maksudnya. Qala haddatsana Muhammad bin Ismail. Qala ngendika sapa Muhammad haddatsana nyritakaken ing kita sapa Abu Nuaimin. Qala haddatsana al-Mas'udi an Utsman ibni Muslim ibni Hurmuzah an Nafi' ibni Jubair ibni Mut'im an Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu qala
lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bit-tawili wala bil qasir. Lam yakun ora ono sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ono iku bit-tawili wong kang dhuwur banget wala bil qasiri lan dudu wong kang pendek. Syathnul kaffaini atau syathinul kaffaini, riwayatan ada dua riwayat. Syathnul kaffaini kang kandel efek-efek tangan lorone, wal qadamaini lan delamakan lorone. Meskipun kandel tapi halus. Jadi ada yang mengartikan syathnun itu artinya adalah tebal. Ada yang mengartikan syathnun itu artinya kasar. Telapak tangannya itu kasar, kakinya juga begitu. Kok kasar? Iya, karena yang diceritakan itu adalah saat Kanjeng Nabi melakukan jihad. Kalau jihad sedang dalam kondisi perang, yang dipegang adalah pedang, yang dipegang adalah tombak. Sehingga apa? Sehingga tangannya kasar. Sampai jajal sing wong lanang nyekel pacul, telung dina bae. Kapalen tangannya. Kapalen. Ngerti kapalen apa ora? Tangannya padha ngapal nang dindi. Pertama merah-merah dulu, setelah itu ana apa jenenge kaya isi banyu baru gue dari ngapal. Fasenya begitu. Saya pernah mengalami soal. Jadi apa kasarnya itu ketika Kanjeng Nabi sedang melakukan jihad. Bukan hariannya kasar, tidak. Wong Sayyidina Anas bin Malik itu mengatakan, "Ma masistu khazzan alyan min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya, kata Sayyidina Anas, saya tidak pernah menyentuh sutra yang sehalus tangannya Rasul. Betapa halusnya tangan Rasul. Kalau selama ini ada ungkapan selembut sutra, selembut sutra. Kanjeng Nabi itu astone itu lebih lembut daripada apa namanya sutra. Ya, sekali lagi, kalau ini bisa diartikan dua, bisa tebal atau apa namanya kasar. Kalau kasar itu artinya ketika Kanjeng Nabi sedang melakukan jihad atau sedang melakukan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Berarti betul-betul serius. Dhakhmul karodisi, dhakhmur roksi kang gede sirai. Gede sirai iya. Gede sirai ya tentu yang pas dengan proporsi tubuhnya. Kanjeng Nabi besar, tinggi, cenderung kepada tinggi. Nek sirai cilik ya ora dadi. Maka kemudian sirahnya besar. Dan sirah yang besar ini menunjukkan bahwasanya kemampuan berpikirnya adalah kemampuan yang istimewa. Dhakhmur roksi, maksud dhakhmur roksi. Dhakhmul karodisi turkang gede, piro-piro karodis itu adalah ru'usul izam, bagian sendi-sendi utama. Kayak misalkan dengkul. Kemudian sini hal-hal yang bagian persendian yang utama. Namanya karodis. Nek gede itu menunjukkan apa? Ya gede ini tentu yang proporsional sesuai dengan apa? Binyahnya Rasul, sesuai dengan hilyahnya, sesuai dengan postur fisiknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kemudian gede ini kemudian di atas normal, tidak begitu, tapi dia sedikit lebih besar untuk memberi tahu kepada orang bahwasanya di dalam diri Rasul tersimpan kekuatan fisik yang sangat dahsyat,
karena beliau setara dengan 40 laki-laki. Tawilul masrubati, kang dawa simbare. Simbar itu rambut yang muncul di dada sampai ke pusar, itu namanya simbar. Ada simbar. Kadang kan ono sing mulus kayak talenan wong lanang gitu. Takaffa'a takafuan. Kanjeng Nabi itu ada simbari tapi apa? Dan panjang. Cuma tidak tebal, tidak. Dakik saja, lembut-lembut itu rambutnya. Idza masyatat kalane melampah sapa Kanjeng Nabi, takaffa'a mongko mlaku atau melampah cepet sapa Kanjeng Nabi takafuan kelawan melampah cepet temenanan. Ka'annama yanhatu, koyo-koyo temurun sapa Kanjeng Nabi min sobabin saking panggonan kang curam atau panggonan yang turun. Ketika jalannya apa? Cepat. Lam aro ora ningali sapa ingsun qablahu ing dalem sadurunge Kanjeng Nabi wala ba'dahu lan ing dalem sakwise Kanjeng Nabi mislahu ing sepadane Kanjeng Nabi. Nah, sepanjang hidup saya ketemu orang yang punya punya keistimewaan fisik seperti Kanjeng Nabi ya. Hanya Kanjeng Nabi saja, tidak ada. Sebelumnya tidak pernah, setelahnya juga tidak pernah. Qala haddatsana Sufyan ibn Waqi', qala haddatsana Abi, qala 'anil Mas'udi bihadzal isnadi kelawan ikilah isnad nyritakaken nahwahu ing sebadane hadis bimaknahu kelawan maknane ikilah hadis yang atas itu. Jadi riwayat yang ke-6 tadi ada hadis yang senada maknanya akan tetapi isnadnya berbeda. Qala haddatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.